军方已抽调1万兵。移动太快，无法瞄准。Halo Donghua Lovers, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sekeluarga selalu diberi kesehatan. Dan pada video kali ini, Mimin akan merekap bocoran alur cerita Swallowed Star, episode 123. Tapi seperti biasa, kita akan sedikit merekap bagian sebelumnya, yang dimana saat itu, Luo Feng berjalan menuju sebuah aula besar yang ada di lantai bawah kapal pengangkut antar bintang, bersama si manajer yang mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan transaksi jual beli budak di planet bintang naga. Sesampainya di aula tersebut, si manajer pun langsung menginstruksikan pada Luo Feng, untuk berdiri di depan 1000 lebih budak miliknya untuk melakukan proses sinkronisasi. Sementara si manajer sendiri, ia pun terlihat masuk ke sebuah ruang kontrol. Tak berselang lama, dan diawali dengan terdengarnya suara aneh di aula tersebut, seketika semua mata budak mulai tampak kehilangan fokus. Sementara di ruang kontrol sendiri, terlihat si manajer yang tampak sedang mengatur bawahannya agar dengan cepat mengatur peralatan mereka, dengan salah satu bawahan yang diarahkan untuk mengumpulkan semua data tentang Luo Feng. Dan tak terasa menit dan detik terus berlalu, perlahan dan bertahap, mata para budak itu mulai mendapatkan kembali fokus mereka. Sampai sekitar 12 menitan, tepatnya saat proses sinkronisasi telah selesai, tampak kumpulan lebih dari 1000 budak yang tergabung pria dan wanita, yang berasal dari ras yang berbeda, semuanya membungkuk dengan hormat pada Luo Feng. Tak berselang lama, si manajer pun datang menghampiri Luo Feng sambil membawa sebuah kotak perak, dan mengatakan bahwa, kotak itu adalah alat pengontrol yang terhubung langsung dengan mikrochip dari 1016 budak, dengan satu pengontrol untuk setiap chip dan setiap budak. Dan semua microchip itu dapat dihubungkan langsung ke jam komunikatornya. Mendengar penjelasan itu, Luo Feng pun mengangguk pelan, mengingat sebelumnya Babata pun sudah menjelaskan secara detail padanya. Saat semua proses telah selesai, Luo Feng segera mentransfer sisa pembayaran yang belum ia selesaikan langsung ke rekening toko budak. Setelah keduanya menyelesaikan kesepakatan, Tuan Wula yang tidak lain adalah si manajer pun tampak tertawa girang, saat menerima konfirmasi transfer dana dari Luo Feng, sembari memberikan kartu namanya, yang juga berisikan nomor kontaknya di ruang virtual alam semesta. Dengan demikian, jika suatu saat Luo Feng ingin membeli budak lagi, maka ia bisa langsung menghubungi si manajer. Saat itu si manajer juga mengatakan bahwa, apapun permintaan Luo Feng tentang budak, dan apapun tingkatan dan levelnya, Luo Feng langsung sebutkan saja, dan mereka pasti akan memberi perlakuan istimewa serta diskon padanya. Saat itu, setelah menerima kartu nama dari si manajer, Luo Feng pun langsung menoleh ke arah 1016 budak yang sekarang menjadi bawahannya, sembari memerintahkan mereka untuk mengikutinya, dan dengan serentak, lebih dari 1000 budak itu langsung melangkah mengikutinya. Di sela langkah kaki mereka, tampak beberapa budak yang berdiskusi dengan suara pelan, mengingat saat ini Luo Feng adalah majikan baru mereka, dan sepertinya memiliki latar belakang dan status yang besar. Saat itu beberapa budak berharap, dengan Luo Feng sebagai majikan barunya, mereka dapat memiliki kehidupan yang lebih baik, mengingat selama ini mereka semua diperlakukan layaknya anjing terlantar. Sementara Luo Feng yang saat itu melangkah bersama si manajer, ia pun sedikit menanyakan sesuatu yang terus terngiang di pikirannya, yaitu tentang mikrochip yang ditanamkan di dalam otak para budak, mengingat teknologi tersebut yang terbilang sangat maju dan canggih, namun harganya sangatlah murah. Mendengar pertanyaan itu, si manajer pun menjelaskan bahwa, mikrochip itu adalah bagian dari teknologi yang diperoleh dari ras manusia yang bertarung dengan ras robot, yang jika chip itu menyatu dengan organisme hidup manapun, maka organisme itu akan dikontrol sepenuhnya, walaupun dia masih memiliki semua ingatan masa lalu yang tersimpan di pikirannya, tapi rasa kesetiaan yang dalam terhadap pemilik barunya akan berkembang, dan tidak ada sedikit pun rasa untuk tidak hormat pada majikannya. Karena jika ada sekecil apapun rasa tidak hormat, maka microchip yang tertanam langsung bereaksi negatif. Oleh karena itu sejak beribu-ribu tahun yang lalu, belum pernah ada kasus seorang budak mengkhianati pemiliknya, terkecuali jika budak itu telah menjadi tuan domain, barulah dia dapat untuk menahan kemampuan microchip. Namun hal itu pun telah diantisipasi, yang dimana, jika terjadi kejadian seperti itu, maka sang pemilik budak dapat meledakkan chip yang tertanam di otak para budak. Setelah mendengar penjelasan itu, Luo Feng pun sedikit mengangguk. Singkat waktu,
Luo Feng pun telah sampai di Teluk Berlabuh di planet Bintang Naga. Terlihat saat itu, seorang pria yang mengenakan seragam abu-abu, dengan postur tinggi mencapai 2,8 meter, dan memiliki dua tanduk di kepalanya, datang dan memberi hormat pada Luo Feng, sembari meminta kartu berlabuh yang sebelumnya telah ia berikan pada Luo Feng, tepatnya saat pertama kali kapal X-81 milik Luo Feng berlabuh di dermaga tersebut. Saat menyaksikan ribuan orang yang datang bersama Luo Feng, yang diantaranya berada di bintang level 7, si pria itu pun tampak terbelalak kaget, mengingat baru beberapa hari Luo Feng berada di planet tersebut, dia sudah pergi dengan membawa pasukan sebanyak itu. Bahkan di antaranya ada pembaca roh tingkat bintang level 7. Bahkan saat itu, saat si pria penjaga dermaga memandangi komputer kuantum mini miliknya, ia merasakan darahnya mengalir deras sembari bergumam. 16 tingkat bintang, 1000 penjelajah bintang level 9, pasukan semacam ini dapat dengan mudah menaklukkan planet normal, gumam si penjaga dermaga yang tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya, saat melihat kapal milik Luo Feng mulai meninggalkan dermaga planet Bintang Naga. Sementara di ruang kendali kapal naga hitam X-81, terlihat saat itu, 3 budak tingkat bintang level 5, serta 3 budak tingkat bintang level 7, yang dengan hormat berdiri di belakang Luo Feng. Di saat yang sama, terlihat 10 budak tingkat bintang level 1 yang sedang mengatur 1000 budak di tingkat penjelajah bintang, dan mengarahkan mereka ke lantai bawah dan lantai tengah kapal naga hitam. Saat itu, setelah kapal meninggalkan atmosfer planet Bintang Naga, tiba-tiba si iblis botak Babata memunculkan wujud virtualnya ke layar sembari berkata, saat ini ia akan segera meningkatkan kecepatan kapal. Dan tanpa aba-aba atau peringatan apapun, tiba-tiba kapal itu bergetar lembut, dan diikuti kapal naga hitam yang seketika menghilang, seperti melakukan teleportasi. Luo Feng, saat ini kita sudah memasuki ruang gelap, ucap Babata. Mendengar ucapan Babata, Luo Feng pun mengangguk lalu berbalik untuk melihat 6 budak tingkat bintang, yang berasal dari suku Meng. Sementara 1010 budak lainnya, dipilih dari 13 ras berbeda, yang ditentukan oleh Babata, yang katanya, walaupun ke-13 ras itu berasal dari ras yang berbeda, namun mereka memiliki satu kesamaan, yaitu tinggi dan penampilan mereka hampir menyerupai manusia di bumi. Karena dengan demikian, orang-orang bumi tidak akan terlalu terkejut saat melihat kedatangannya bersama para budak. Saat itu, Luo Feng terus memandang ke 6 budak, yang 4 di antaranya adalah pria dan 2 lainnya adalah wanita, yang memiliki wajah sangat tampan dan cantik, dan terlihat mirip dengan manusia bumi. Satu-satunya perbedaan ada di mata dan mulut mereka, yang memiliki taring dan bola mata berwarna merah tua. Saat itu, Luo Feng yang belum tahu nama dari para budak itu, lantas ia pun menanyakan nama dari salah satu budak wanita yang berasal dari ras Black Meng, yang tingkatannya berada di tingkat bintang level 7. Saat mendengar pertanyaan Luo Feng, si wanita Black Meng pun tersenyum, sembari menyebutkan namanya, yang jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia jadi akan seperti ini. Aibolasa Denieni Dasina, ucap si wanita Black Mongolian yang membuat Luo Feng dan kita jadi bingung 7 keliling. Sesaat setelah wanita tadi menyebutkan namanya, terdengar salah satu pria yang berasal dari suku Black Meng yang juga menyebutkan namanya. Dan diketahui, nama pria itu adalah Wei Tianqi Kedeni Sentula. Setelah ke-6 budak di tingkat bintang melaporkan namanya, Luo Feng pun terperangah kaget sembari bergumam. Ya dewa, itu nama atau rel kereta api, gerutu Luo Feng sembari menggaruk pelan kepalanya lalu berkata. Mulai hari ini aku tidak peduli siapa nama kalian, dan aku akan memanggilmu dengan sebutan Meng 1, ucap Luo Feng, sambil menunjuk ke arah budak yang berada di tingkat bintang level 7, ucap Luo Feng, sembari berkata pada 5 budak lainnya. Aku memanggilmu Meng 1, kamu akan dipanggil Meng 2 dan kamu Meng 3. Saat itu, Luo Feng mengurutkan nama mereka dengan satu tarikan nafas. Dari Meng 1 sampai 6, di antara mereka Meng 3 dan 6 adalah perempuan. Sementara para budak yang mendengar ucapan Luo Feng, mereka pun saling pandang dengan sedikit rasa heran dengan nama yang diberikan oleh Luo Feng, namun mereka tetap dengan senang hati mematuhi perintah tersebut. Setelah memberikan nama pada ke-6 budak tersebut, Luo Feng pun kembali memerintahkan mereka kembali ke kabin untuk beristirahat, hingga hanya tersisa Luo Feng saja di ruang kontrol kapal X-81. Saat semua budak telah meninggalkan ruang kontrol, Luo Feng pun segera memerintahkan Babata, untuk menyambungkannya ke jaringan virtual alam semesta. Mendengar perintah tersebut, Babata pun langsung menyambungkan Luo Feng ke ruang virtual alam semesta. Saat itu terlihat, di dalam ruang virtual tersebut,
Tampak lalu lintas manusia dalam jumlah besar yang memenuhi jalan-jalan, dan tiba-tiba, entah dari mana, Luo Feng juga muncul di tengah keramaian tersebut, dengan sosok setan kecil seukuran kepalan tangan yang duduk di bahunya. Saat itu terdengar, Babata mengatakan bahwa ia telah menemukan rekening bank galaksi milik Luo Feng, dan apakah Luo Feng ingin mengikatnya, ucap Babata dengan sebuah suara lembut dan santai. Mendengar kata ikat, Luo Feng pun segera meminta penjelasan pada Babata, dan tentu saja, hal itu langsung dijelaskan oleh Babata dengan sangat detail. Saat itu, Babata mengatakan, bahwa rekening bank galaksi dapat terikat dengan jejak jiwa, hal ini dikarenakan ruang virtual alam semesta yang menghubungkan kesadaran dan jejak jiwa. Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun berkata, "Babata, bertindaklah sesuai dengan apa yang telah kamu rencanakan," ucap Luo Feng yang dengan santai berjalan ke bar anggur tua. "Ingat ya sob, bar anggur tua, bukan anggur orang tua." Oke lanjut, saat sampai di dalam bar tersebut, Luo Feng pun langsung memesan segelas jus buah dan duduk di sudut ruangan. Di sela itu terdengar, Babata berkata, "Luo Feng, aku sudah mencari dalam jarak 30.000 tahun cahaya dari bumi, dan ada banyak planet yang memenuhi persyaratan untuk menjadi basis kedua kita," ucap Babata. Mendengar kata planet dan basis kedua, Luo Feng pun langsung mengerutkan alisnya, namun lagi-lagi, sebelum melontarkan pertanyaan tentang maksud dan tujuan Babata, Babata pun sudah lebih dulu menjelaskan, bahwa saat ini bumi adalah kampung halamannya, dan juga merupakan basis pertama mereka. Saat itu Babata juga tahu, bahwa Luo Feng pasti akan bekerja keras untuk membeli planet bumi, agar dapat terhindar dari invasi ras kuat di alam semesta. Namun karena Master Planet Yunmo memasuki ruang gelap menggunakan teknik khusus untuk menyembunyikan penanda yang mengarah ke bumi, yang jika ditempuh dengan jalur normal akan memakan waktu sekitar 1000 tahun cahaya, ditambah lagi dengan sulitnya menemukan penanda yang tersembunyi, membuat kapal lain akan sulit untuk menemukan bumi, karena hanya Babata lah yang mengetahui letak penanda itu. Apalagi mengingat di masa depan ketika Luo Feng membeli lebih banyak logam dan benda lainnya, yang mengharuskan pihak lain untuk mengirimnya ke bumi itu akan sangat tidak mungkin, jadi mereka perlu menemukan markas kedua, yang bisa dijadikan pangkalan dan gudang, serta tempat yang penting baginya untuk bertemu dan berkomunikasi dengan orang lain dari alam semesta. Namun dengan catatan, planet itu memiliki harga yang murah, dan berjarak sedekat mungkin dengan bumi, dan juga memiliki populasi sekecil mungkin. Setelah mendengarkan penjelasan Babata, yang memang sangat benar dan terbilang cukup hati-hati dalam mengambil tindakan, Luo Feng pun segera meminta pada Babata untuk mencari planet yang ia anggap layak. Dan tak butuh waktu lama, Babata pun langsung menemukan planet yang cocok, dan langsung mengatakan pada Luo Feng, bahwa ia telah menemukan satu planet di jaringan galaksi Bima Sakti, dan berjarak sekitar 1,180.000 tahun cahaya dari bumi, yang disebut bintang Bailan. Planet Bailan sendiri memiliki suhu yang sangat rendah sepanjang tahun, dengan titik lokasi terdingin wilayah mencapai 120 derajat di bawah nol. Sedangkan beberapa tempat yang hangat, suhunya masih sekitar 10 derajat di bawah nol, dengan populasi seluruh planet adalah 2,1 miliar. Namun karena suhunya yang rendah, mereka semua kebanyakan tinggal di dalam kota. Sementara di daerah dingin bintang Bailan, ada sebuah gudang dan pangkalan, yang panjangnya mencapai 98 km. Sedangkan lebarnya sendiri mencapai 61 km. Dan yang terpenting adalah, saat ini pemilik area itu baru saja menyerah dan memutuskan untuk menjual gudang dan pangkalan tersebut. Dan menurut informasi, gudang ini dijual seharga 800 juta dolar silver blue, dengan pajak pengelolaan tahunan hanya membutuhkan 600.000 dolar silver blue, ucap Babata. Mendengar panjang gudang yang mencapai 98 km, lebar 61 km, mata Luo Feng langsung berbinar. Karena dengan gudang sebesar itu, maka ia bisa menjadikannya sebagai pusat pengiriman antar bintang. Ditambah lagi material gudang semacam ini sebagian besar terbuat dari sisa-sisa kapal yang bercampur dengan puing-puing. Meskipun kelihatannya besar, biaya untuk membangun gudang semacam itu pasti tidak akan melebihi 100 juta dolar silver blue. Dan yang terpenting adalah, daerah yang sangat dingin seperti itu, tidak ada gunanya membangun tempat dan pemukiman bagi manusia untuk hidup. Maka dengan demikian, privasinya akan sangat terjaga. Setelah memikirkannya, Luo Feng pun berkata, "Baiklah, Babata, segera hubungi orang-orang yang bertanggung jawab di bintang Bailan," ucap Luo Feng, dan langsung dieksekusi oleh Babata. Saat itu, diskusi antara Babata dan si penanggung jawab di bintang Bailan berlangsung lebih dari 3 jam, sampai akhirnya,
manajer dari Bailan Star setuju, dengan tawaran harga dari Babata yang berjumlah $800.000 naga hitam, mengingat nilai tukar pemerintah, $1 naga hitam sama dengan $1.000 silver blue, yang bahkan seorang penduduk normal di planet ini mungkin tidak bisa mendapatkan $1 naga hitam dalam setahun. Singkat waktu, hari-hari pun terus berlalu, dan tak terasa 9 hari sudah Luo Feng memasuki ruang gelap. Di sela perjalanan terdengar, Babata berkata, "Luo Feng, kurang lebih 320 detik lagi kita akan sampai di Bailan Star," ucap Babata yang berteriak dari layar papan kendali. Mendengar ucapan Babata, Luo Feng pun tersenyum lebar. Sementara Babata, ia pun kembali melanjutkan perkataannya. "Luo Feng, bintang Bailan dan bumi hanya berjarak 10.000 tahun cahaya. Dengan kecepatan kapal naga hitam, kita hanya membutuhkan waktu 1 hari saja untuk terbang dari bumi ke bintang Bailan. Namun sebagai salah satu dari jutaan planet yang memiliki kehidupan di Kekaisaran Silver Blue, kondisi planet Bailan Star terbilang cukup memprihatinkan, jadi bisa dipastikan, para manajer yang dikirim untuk mengelola planet ini adalah orang-orang yang tidak memiliki latar belakang," ucap Babata menjelaskan. Sementara di distrik utara planet Bailan Star, tampak 10 pekerja di departemen yang mengelola planet Bailan Star, bersama seorang kepala biro yang berada di dalam sebuah kapal berwarna perak, yang tampak sedang terlibat diskusi perihal si pemilik baru dari planet Bailan Star, yang tidak lain adalah CMC kita. Saat itu, para pekerja mengatakan pada si kepala biro bahwa, berhubung kontraknya telah ditandatangani dan uangnya pun telah ditransfer, maka mereka semua tidak perlu menyambut kedatangan Luo Feng secara pribadi, dan membiarkan beberapa staf biasa saja yang menyambutnya. Karena dengan menyambutnya seperti ini, akan membuat si pembeli merasa besar kepala, ucap salah satu pria parubaya, mengingat jika ada warga Bailan Star yang melihat mereka keluar secara bersamaan hanya untuk menyambut seorang klien, maka itu akan sangat menurunkan martabat mereka. Dan diketahui, ke-10 orang ini adalah orang-orang yang memiliki otoritas tinggi di Bailan Star. Sedangkan kepala biro sendiri, adalah salah satu bos besar di planet tersebut. Mendengar ocehan dari ke-10 bawahannya itu, si kepala biro seketika mendengus marah sembari berkata, "Dasar kalian sekelompok idiot," ucap si kepala biro lalu kembali berkata, "Tahukah kalian, saat aku menandatangani kesepakatan dengan klien di ruangan virtual alam semesta, dan saat pembayarannya ditransfer, apakah kalian tahu dari bank mana uang itu berasal?" ucap si kepala biro. "Bank mana? Apakah dari Noder Bank? Atau dari Bank Bula Galaksi?" ucap para pekerja yang dengan cepat menyebutkan nama bank terkemuka di alam semesta. Sementara si kepala biro, melihat para bawahannya yang berbicara seolah-olah sedang merendahkan CMC kita, ia pun langsung berkata dengan serius, "Uang itu berasal dari Bank Semesta Galaksi," ucap si kepala biro, yang membuat ke-10 bawahannya itu terbelalak kaget, dan scene ini pun mengakhiri pertemuan kita. Akhir kata, sampai jumpa di rekapan alur cerita selanjutnya. 极限，再就此退缩。